Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nadia, NIM 18042202. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas manajemen risiko dan kebencanaan, yaitu pada tugas pertemuan ke-9 dengan dosen Bapak Lip Permana. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai peran organisasi publik dalam manajemen kebencanaan, yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kapabilitas dinamis organisasi. Yang kedua, institutional teori, dan yang ketiga, networking teori. Kapabilitas dinamis organisasi ini, pengertiannya menurut Grant tahun 1991, kapabilitas merupakan kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas dan aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks yang terdiri dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Selanjutnya terbentuknya dari suatu kegiatan rutin, sehingga kemudian membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Dan kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Menurut UNDP dan Canadian International Development Agency, sebagaimana yang dikutip oleh Millen tahun 2001, memberikan pengertian peningkatan kapabilitas sebagai proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan, memecahkan permasalahan, merumuskan, dan mewujudkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya, atau dalam kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Menurut UNDP tahun 99 dalam Nugraha 2006, ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Ketiga kapabilitas itu adalah sistem, organisasi, dan individu. Antara ketiga ini saling berkaitan. Selanjutnya, teori kelembagaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan sifatnya teknis, operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kota kabupaten lebih banyak berperan sebagai koordinasi, penataan, pembakuan, penciptaan sistem. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan efektif. Kelembagaan pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, segala perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan kebencanaan adalah pengaturan kelembagaan yang efektif sebagaimana dalam Mo dan Patnarakul tahun 2006. Pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan, distribusi kekuasaan, otoritas, dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Harus ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Pengaturan kelembagaan ini merupakan bagian dari proses tata pemerintahan. Konsep tata pemerintahan menunjukkan pada pola interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah publik. Jika pola interaksi baik, maka disebut dengan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Sementara, jika yang terjadi sebaliknya, maka disebut dengan tata pemerintahan yang buruk atau bad governance. Pelembagaan tata pemerintahan yang baik dalam manajemen pembangunan diyakini merupakan instrumen penting untuk mendorong perkembangannya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, rasa saling percaya dapat dijadikan modal sosial yang penting untuk memfasilitasi proses pembangunan yang berkelanjutan. Tata kelembagaan sendiri termasuk dalam manajemen pembangunan. Djoko Armadjo tahun 2000
dalam Rosyadi tahun 2010 menyatakan bahwa manajemen pembangunan saat ini tengah mengalami proses transformasi paradigma dari pemerintahan ke tata pemerintahan. Tata pemerintahan sendiri menurut definisi dari UNDP adalah penggunaan kewenangan administrasi, politik, dan ekonomi untuk mengelola masalah-masalah negara di setiap tingkatan, mencakup mekanisme, proses, dan lembaga yang disediakan bagi warga negara dan berbagai kelompok untuk menyuarakan kepentingan, memperjuangkan hak-hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sistematis jika pemerintahan daerah membekali diri dengan struktur pemerintahan yang tepat, sehingga masing-masing unit terkoordinasikan untuk memberikan kontribusi bagi terpenuhinya harapan-harapan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kapasitas untuk mengelola dan meningkatkan kapabilitas kelembagaannya, sehingga mencapai dari tugas-tugas mereka dapat terwujud secara lebih optimal. Yaitu networking teori. Studi jejaring menguji serangkaian objek yang saling terkait atau aktor dengan tujuan analisis sebagai kolektivitas sosial terbatas, walaupun dalam prakteknya batasan jaringan seringkali tidak ada atau ambigu. Parson 2011 mengemukakan pendapat, kata networks mengandung dua arti, yaitu yang pertama berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan, dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer, yakni komputer yang saling berhubungan. Cligent tahun 99 mengemukakan pendapat network sebagai kluster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Aldrich dan Watson juga mengemukakan pendapat, yaitu lebih melihat network sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit yang terhubung dengan relasi tertentu dan yang pasti. Dalam konteks kebencanaan, apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban, harta, dan nyawa, menghancurkan tatanan sosial ekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis, dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa. Seringnya situasi kebencanaan melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai common dan public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Dalam jaringan aktor, dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap kondisi policymakers. Kebijakan manajemen kebencanaan sendiri pasti berkaitan dengan banyak aktor. Baiklah, sekian materi pemaparan dari saya. Terima kasih.